Sinta baru saja kembali ke desa Jatirenggo setelah bertahun-tahun meninggalkan kampung halaman untuk kuliah di kota. Ibunya baru meninggal dan ia mewarisi rumah tua peninggalan neneknya. Rumah itu terletak di pinggir desa, dikelilingi pepohonan tinggi yang menimbulkan bayang-bayang aneh saat malam tiba. Saat memasuki rumah, Sinta disambut oleh bau kayu tua dan debu yang tebal. Ia berjalan ke kamar utama, di mana tergantung sebuah cermin besar berbingkai hitam yang sudah retak di beberapa sudutnya. Neneknya dulu selalu memperingatkan, jangan pernah pindahkan cermin itu. Jangan sampai kau membuka rahasianya. Sinta mengabaikan peringatan itu. Malam pertama di rumah itu, ia tidur nyenyak. Tapi pada malam kedua, ia terbangun karena suara bisikan lirih yang datang dari arah cermin. Cantik, cantik sekali. Tapi kau bisa jadi lebih dari ini. Suara itu seperti angin yang berbisik di antara daun, namun terasa menusuk sampai ke tulang. Sinta menatap cermin dan melihat bayangannya sendiri. Namun, di dalam cermin, sosok itu tidak bergerak mengikuti gerakannya. Matanya gelap, kosong, dan mulutnya tersenyum sangat lebar, tidak seperti senyum manusia. Sinta mundur dan menyalakan lampu. Sosok itu hilang. Hari-hari berikutnya, Sinta makin sering mendengar suara itu. Kadang bisikan, kadang suara tawa kecil yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia juga mulai merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari balik cermin. Suatu malam, saat badai melanda desa, listrik padam. Sinta duduk di depan cermin dengan lilin kecil. Ia berusaha melawan rasa takutnya dan berbicara pada bayangan itu. Siapa kamu? Kenapa kau ada di sini? Sosok itu menatapnya dengan tatapan tajam. Aku adalah dia yang kau cari selama ini. Aku yang tersembunyi di balik bayangmu. Aku yang menunggu agar kau membebaskanku. Sinta menggigil. Membebaskan? Aku tak mengerti. Aku adalah iblis yang terperangkap di cermin ini. Nenekmu tahu aku, dan dia menyegelku agar aku tidak keluar. Tapi kau membuka segel itu hanya dengan hadir di sini. Dengan suara serak, iblis itu mulai menceritakan. Dulu, nenek Sinta adalah seorang dukun yang menangkap roh jahat dan mengurungnya dalam cermin. Tapi untuk kekuatannya bertahan, iblis itu harus menukar nyawa manusia. Sekarang, ia ingin menukar nyawamu dengan kebebasannya. Sinta tahu ia harus melakukan sesuatu sebelum iblis itu bebas total. Ia berlari ke dapur dan mengambil palu, lalu kembali ke kamar. Dengan keberanian yang tersisa, ia mengayunkan palu itu ke cermin. Namun, kaca tidak pecah. Sebaliknya, dari cermin itu keluar suara jeritan yang membuat jantung Sinta terasa berhenti sejenak. Ruangan menjadi gelap gulita, dan Sinta merasa tubuhnya tertarik ke dalam pusaran hitam yang terbuka di permukaan cermin. Ia berteriak, tapi suaranya hilang. Saat terbuka matanya, Sinta sudah berada di dunia lain, dunia di balik cermin. Tempat bayangan-bayangan menari di kegelapan. Sementara itu, di dunia nyata, bayangan di cermin mulai bergerak keluar. Sosok itu mengenakan wajah Sinta, tapi dengan mata hitam pekat dan senyum mengerikan. Penduduk desa yang melewati rumah tua itu beberapa kali melihat bayangan perempuan di balik cermin yang mengetuk-ngetuk dengan panik, tapi tidak bisa keluar. Mereka juga melihat sosok baru berjalan di dalam rumah yang tampak seperti Sinta, tapi selalu membuat bulu kuduk berdiri. Rumor pun tersebar. Jangan percaya pada apa yang kau lihat di rumah itu. Yang keluar dari cermin bukan Sinta, tapi iblis yang menggantikannya. Sinta yang terperangkap di dunia cermin terus berjuang mencari jalan keluar. Tapi satu hal yang pasti, iblis di balik cermin itu kini bebas berjalan di dunia nyata, memakai wajahnya, menunggu korban selanjutnya. Sinta membuka matanya perlahan. Ia sudah tidak di kamar tua itu lagi. Sekelilingnya gelap pekat, tapi ia bisa melihat bayangan samar bergerak-gerak. Dunia ini terasa seperti cermin, semuanya terbalik, terdistorsi, dan penuh dengan bisikan yang tak henti. Suara itu kembali, tapi kini lebih jelas. Selamat datang di neraka kecilmu, Sinta. Di dunia di mana waktu berhenti, dan harapan pun terkunci. Sinta tahu, ia harus mencari jalan keluar. Tapi setiap langkahnya diikuti bayangan-bayangan hitam yang melayang menghalangi. Mereka bukan hanya bayangan biasa. Mereka adalah jiwa yang terperangkap di dunia cermin.
korban-korban iblis sebelumnya. Di dunia nyata, Sinta yang baru ini semakin berani. Ia mulai berinteraksi dengan tetangga, meminta kunci rumah tetangga, bahkan muncul di pasar malam desa dengan tatapan kosong dan senyum mengerikan. Beberapa warga yang kenal Sinta merasa ada yang salah. Pak RT, yang sudah lama tinggal di desa itu, curiga. Ini bukan Sinta. Aku tahu Sinta. Tapi yang ini, seperti hantu dengan kulit manusia. Pak RT dan beberapa warga mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka bertanya ke dukun desa, yang mengungkap bahwa iblis itu bisa menyamar dan bahkan menguasai tubuh korbannya. Tapi jiwa asli korban tetap terperangkap di dunia cermin. Mereka pun berencana untuk menyegel kembali cermin itu. Tapi tidak mudah, iblis di balik cermin sudah lebih kuat. Ia menolak dipaksa kembali dan mulai membuat kejadian aneh di desa. Barang pecah sendiri, suara tangisan di malam sunyi, dan bayangan hitam yang lewat di sudut mata. Sementara itu, di dunia cermin, Sinta bertemu dengan seorang wanita tua, seorang jiwa yang telah lama terperangkap dan menjadi panduan di dunia gelap itu. Wanita itu memberitahu bahwa satu-satunya cara keluar adalah dengan menghadapi iblis secara langsung dan mematahkan segel yang mengikatnya di dunia cermin. Namun, iblis itu bukan musuh yang mudah ditaklukkan. Ia menggoda dengan kenangan masa lalu, ketakutan terdalam, dan janji kebebasan jika Sinta mau menyerah. Sinta harus berjuang keras melawan godaan itu, mencari kekuatan dalam dirinya yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Di dunia cermin yang gelap dan penuh bayangan itu, Sinta merasakan keputusasaan yang sangat dalam. Iblis yang menguasai dunia nyata sudah berusaha merusak nama dan jiwa Sinta di sana, sementara ia terperangkap dalam dunia mimpi buruk ini. Namun, wanita tua yang menjadi pemandunya memberinya sebuah petuah penting. Kau harus percaya pada kekuatan hatimu sendiri. Sinta, iblis itu menaklukkan bukan karena kekuatannya, tapi karena kita membiarkannya menanam benih ketakutan di dalam diri kita. Sinta mengumpulkan keberanian dan mulai berjalan menuju pusat dunia cermin, sebuah ruangan yang berisi segel hitam bercahaya merah, tempat iblis itu terkurung. Saat ia tiba, iblis itu sudah menunggu, berwujud sosok hitam dengan mata merah menyala, tersenyum sinis. Selamat datang Sinta, aku sudah menunggumu. Apakah kau siap menyerah dan tinggal di sini selamanya? Sinta menggenggam tangan wanita tua yang tiba-tiba berdiri di sampingnya. Dan dengan suara tegas ia berkata, aku tidak akan kalah olehmu. Aku akan pulang, dan kau akan kembali ke dalam cermin ini. Pertarungan jiwa pun dimulai. Iblis melepaskan serangan berupa kenangan menyakitkan, rasa takut yang terdalam, dan bisikan-bisikan gelap yang mencoba menggoyahkan hati Sinta. Namun, Sinta mengingat semua cinta dari keluarganya, kekuatan teman-temannya, dan keinginannya untuk hidup bebas. Ia menyalakan cahaya dalam hatinya yang memancar kuat, menerangi kegelapan. Dengan energi itu, ia menghancurkan segel hitam dan menjerit, pergi! Sosok iblis mengerang kesakitan dan tertarik masuk ke dalam cermin. Ruangan mulai runtuh, dan Sinta merasakan tarikan yang membawanya kembali ke dunia nyata. Di desa, warga sudah siap melakukan ritual penyegelan cermin dengan bantuan dukun dan Pak RT. Tiba-tiba, cermin itu bergetar hebat, dan dari dalamnya terdengar teriakan yang memekakkan telinga. Saat cermin pecah menjadi ribuan serpihan kaca, sosok Sinta yang selama ini mengelabui mereka menghilang dalam asap hitam pekat. Kemudian, Sinta muncul di depan pintu rumahnya, basah kuyup dan lemas, tapi hidup. Warga desa bersorak dan menangis bahagia. Iblis itu kembali terkurung, dan Sinta telah pulang. Namun, Sinta tahu, dunia ini tidak benar-benar bebas dari iblis. Ia hanya beruntung bisa keluar. Sementara cermin itu, sisa serpihannya disimpan rapat-rapat oleh dukun desa. Sebagai pengingat, di balik cermin, iblis selalu menunggu.